Tayangan di Chandra Malik Televisional CMTV dapat dinikmati pula di Chandra Malik Broadcasting. Di belakang panggung ada tulang punggung. Dari belakang layar menyalakan gebiar. Jumpa lagi dalam program Punggung Panggung CMTV Chandra Malik Televisional Television Channel on YouTube. Selalu ada orang-orang di belakang panggung yang menjadi tulang punggung dari panggung itu sendiri. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol banyak dengan band yang lahir, tumbuh, besar, dan menjadi legendaris di panggung punk pop Indonesia, Rocket Rockers. Telah hadir bersama kita Aska, Bisma, dan Ozom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Waalaikumsalam dulu warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat? Iya, sehat. Biasa aja, kurang sehat. Komplit di sini komplit. Yang kurang waras yang mana? Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Ini kenapa pakai baju warna-warni seperti ini? Apakah memang penampilan Rocket Rocker setiap tampil di publik memang seperti itu? Selalu dengan warna-warninya? Ya spontan, nggak pernah ada janjian ya kita. Uhuy dong kalau spontan. Beneran. Tahu? Barang. Pas lihat di sini nih, pas lihat di kamera, loh kok colorful banget ya? Iya benar. Gak direncanakan. Ya 21 tahun bareng-bareng masa iya ya, chemistry-nya nggak ada. 21 tahun bersama ini sebenarnya melebihi pengalaman akang-akang semua dengan istri masing-masing loh. Ya. Kita tuh Akrab dengan teman-teman Rocket Rockers daripada dengan bini sendiri. Bisa ceritain dong, 21 tahun kita kumpul kebo ini jatuhnya nggak pernah ada status. Gitu. Parah. Iya kan? Bener sih. Aku sangat tertarik dengan what friends are for-nya Rocket Rockers. Pertemanan, persahabatan seorang Aska, seorang Bisma, seorang Ozom itu satu sama lain bagaimana saling mendefinisikan? Aska dulu deh. Kalau saya menyebut Rocket Rockers ini tuh apa ya? Ya keluarga gitu. Emang ini keluarga gitu. Jadi malah saya nggak tahu ya, lebih deket malah sama mereka kadang-kadang. Gitu ya, karena emang setengah hidup saya udah saya lalui bareng mereka. Lebih dari setengah hidup saya malah ya. Lebih dari setengah hidup saya. Lebih dari setengah hidup saya malah saya habisin sama mereka gitu. Terus dan saya punya kayak prinsip kayak gini. Begitu lo udah nganggap Rocket Rockers ini perusahaan, mending lo nggak usah bareng aja deh. Gitu. Kalau lo masih nganggap Rocket Rockers ini keluarga, temen, baru ya mari kita jalan bareng gitu. Makanya kayak saya sempat nulis quotes-nya di video klip reuni. Saya nulis apa ya? Friends are forever buat Friends saya. are forever. Itu bukannya saya. Itu Diamonds. Itu Dulu kamu Diamond. Diamond dicoret jadi friend. Bukan saya itu. Oh enggak, kalau saya ini stay together for friendship. Ya. Stay together for friendship. Iya. Artinya pertemanan ini melebihi segalanya buat Aska. Kalau saya sih ya, karena saya orang yang suka interaksi, saya orang yang suka kumpul-kumpul ngopi bareng gitu. Makanya begitu ada pandemi-pandemi itu kayak merasa tersiksa banget itu saya. Salah satu orang yang merasa tersiksa banget. Ya karena Arska udah nggak bisa berinteraksi dengan lawan jenis terutama ya. Tersiksa banget. Gak tertahan ya. Tersiksa banget kelihatan. Gitu. Tapi pertemanan itu selalu dengan pertengkarannya loh. Iya, pasti dong. Nah, yang Aska kenali dari Bisma dan Ozom dari sisi negatifnya apa, yang paling nyebelin apa sih ini, dan kemudian bagaimana mengatasinya? Oke. Ada ini in depth banget ya guys ya. In-depth interview. Iya dong. Kita perlu tahu betul belakang panggungnya Rocket Rockers itu seperti apa. Kalau saya ngelihat Bisma itu adalah orang yang perfeksionis. Oke, ya. Sementara saya itu orang yang selalu nggak pengen ribet. Yang penting kita sampai ke tujuan gimana pun caranya, nggak harus yang sesuai apa ya.
Yang penting kita dapat nyampe ke tujuannya gitu. Nah, Bisma itu satu orang yang perfeksionis, dan gimana caranya saya harus bisa meyakinkan Bisma tuh kalau bahwa ya itu susahnya, bahwa dengan cara ini tuh lu bisa dapetin yang ini dan yang ini nggak salah gitu. Oke, ya. Saya selalu mengakali Bisma itu di masalah itu. Dia tuh perfeksionis banget. Sebenarnya nggak jelek ya, cuman Jadi- agak ribet ya buat saya. Gitu. Ya, Nggak bisa, jelek, bisa. nggak jelek, cuman agak ribet gitu buat saya gitu. Iya. Iya. Kalau Ozom gimana? Aska terhadap Ozom? Kalau Ozom itu orangnya yang selalu apa ya? Dia tuh banyak banget kenalannya, koneksinya. Bagus, banyak koneksi, tapi kadang-kadang begitu kita mau mengeksekusi sesuatu, kadang kayak Ozom kayak, aduh ini, gue kena ini. Pertimbangannya menjadi Jadi bertele-tele. pertimbangan gitu Iya. agak lama karena dia kenal sama banyak orang banget gitu. Aduh, kesini, gue kenal kesini gitu. Kesini ya gue kena, takut dua-duanya. Gimana caranya tidak menyakiti keduanya, itu kan kadang-kadang susah ya buat Baik hati banget yang gak mau menyakitin ya. Padahal kan kadang yang sakit itu awalnya aja ya, kesananya enak kan biasanya kan. Kan terbiasa ya. Ya itu sih kalau Ozom, tapi ya gimana caranya bisa lah gitu mengatasi itu, dan alhamdulillah ya sampai sekarang Ozom malah salah satu orang yang bikin Rocket Rockers bisa punya link ke sana sini ya Ozom. Oke. Ya, up to date lah. Nah, 21 tahun pertemanan ini aku akan uji dengan satu pertanyaan nih. waduh. Aska, kalau Ya. disuruh milih Bisma atau milih Ozom? Milih Ozom. Kenapa? Bisma tersinggung loh nanti loh. Ya pastilah. Kenapa? Di luar Ozom banyak pertimbangan, tapi Ozom itu orangnya lebih easy going gitu. Jadi terharu nih. Aduh. Karena nangis dulu. Nggak usah. Kesini kalau mau nangis kesini nih. Di pundak, Kesini di kalau pundak. di Ya. Bisma gimana Bisma? Kenapa dia kok milih Ozom daripada lo gitu? Kira-kira. Sesuai sama pendapatnya dia, emang saya perfeksionis, dan emang perfeksionis itu tuh jadi kadang-kadang suka meribetin saya. Jadi kelemahan ya kadang-kadang. Iya, sendiri ribet kan, apalagi orang lain. Jadi saya pikirin dari A sampai Z-nya gitu, sampai detail-detail kecilnya gitu. Tapi kalau misalnya kita kerja sama, wah itu nggak bisa kayak gitu. Jadinya saya nggak bisa mempercayai tim yang lain gitu. Jadi harus dilihat semua. Jadi ya udah, begitu saya sadar itu jadi ya mungkin kelebihan dan jadinya bisa jadi bumerang, ya udah mulai saya kurangin dikit-dikit. Jadinya ya udahlah, percaya aja lah. Kurangin dikit banget ya. Dikit banget. Contoh nih guys ya, contoh. Dia tuh ngewarnain rambut tuh ramah banget. Kan kalau saya tuh ngewarnain rambut paling 1 hari beres ya, dia sampai 4 hari, 5 hari itu baru beres. Ya Allah, ramah amat, kayak emak-emak banget gitu. Padahal kan kita benpang gitu. Udah asal aja, hijau aja gitu. Dia harus yang rata banget, putih banget. Wah. Itu baru rambut ya, belum alis, belum bulu mata ya. Belum bulu ketek ya. Nggak kelihatan, tapi saya warnain dengan rapi kalau bulu ketek. Belum bulu keteknya orang lagi. Tapi Bisma, ketika di atas panggung, Ya. siapa sih panggungnya Bisma? Di antara teman-teman yang paling bisa nolong, paling bisa ngertiin ketika something bad happens on stage gitu. Improvisasinya siapa yang paling nolong di antara kalian? Buat Bisma. Karena posisi saya sama Aska di depan gitu. Jadi Aska lebih konsen ke penonton gitu. Ya. Saya kalau minta tolong misalnya coba cari kode-kode, langsung baliknya ke Ozom biasanya. Oke. Karena Ozom di belakang ya mungkin ada yang nggak beres sama saya atau sama Aska. Jadi dia bisa menganalisa dengan cepat kalau di atas panggung. Jadi ke Ozom gitu. Kalau saya sih biasanya cuma ketawa-ketawa doang. Ozom itu udah memecahkan masalah. Tapi Lu orang semua butuh gue gitu Som ya. Iya. Gua balik badan pas liatin Ozom, dia malah ketawain. Jelek, jadi nggak jadi gitu kan. Tapi jadi seru aja gitu. Ya, apalagi sekarang formasi kita bertiga, ya Aska banyak berperan ganda juga gitu ya. Gitaris, ya vokalis, ya jadi Handle agak ribet, audience juga. handle audience dan segala macam. Ini poinnya Ozom udah 2 loh. Ternyata Aska milih Ozom, kemudian Bisma juga milih Ozom. Ozom gimana komentarnya? Biasa aja. Asik. udah biasa gue. Ya kalau saya sih sebenarnya emang lebih menuakan mereka gitu. Jadi saya mah apa aja Hayu oke gitu gitu, ya. hayu. Mau di kehidupan nyata juga ada orang ngajak apa, hayu gitu. Tapi yang positif ya. Oke. Ya sekali-sekali lah. Dilihat dulu lah. Tapi Ozom sendiri lebih suka mana antara pribadi ya, person Aska dan Bisma? Lebih cocok mana? Beda-beda nih, maksudnya kebutuhannya apa dulu. Di atas panggung lah paling enggak. Kalau di atas panggung Aska. Soalnya kan Kenapa?
kayak misalkan queue lagi kita ada di tengah-tengah ada interaksi sama penonton Jamming dulu lah. gitu. Ya. Misalnya jamming. Pasti queue-nya kita semua lihatnya ke Aska gitu. Soalnya Komando. komandonya kalau misalkan kita SMA Bisma duluan, nanti Aska nyanyinya telat kan nggak mungkin gitu. Aku jadi paham kenapa ketika Bisma noleh ke Ozom dia ketawa-ketawa karena lu nggak diperhatiin yang diperhatiin Aska. Tapi itu berlangsung bertahun-tahun jadinya ya udah jadi seru aja Iya, gitu. soalnya kalau iya. Bisma ngelihat ke saya, mukanya makin gak enak, dia makin pusing. Nah, Oke. Kan saya harus mengendal penonton, harus mikirin lead gitar apa gitu. Terus dia minta tolong saya, gua aja pusing bro, lu lagi minta tolong sama gue. Tapi biasanya gimmick kalian satu sama lain yang sudah dikenal tuh kode-kode darurat seperti apa sih di atas panggung? Kode darurat. nyengir sih Kalau saya. kalau kita sih biasanya kode-kodeannya emang benar-benar jelas gitu. Pasti natural. penonton juga tahu. Natural. Penonton juga tahu. Pasti Oh penonton teriak gitu aja ya? Iya misalnya, weh Zoom masuk biasanya gitu. Oke. Nggak kayak kan biasanya kalau zaman dulu kan ada kode, misalnya nggak kedengeran, gini-gini telinga gitu. Ribet lah udah. Itu artinya sebenarnya Rocket Rockers memperlakukan panggung itu masih sakral atau medan latihan atau ya biasa aja? Kalau sakral sih pasti ya, karena saya kalau dulu kan sempat ada tuh yang pengukur apa sih namanya, hati itu tuh apa namanya, jam-jam pengukur hati itu. Oke ya. Saya tuh mood Detak jantung. yang apa ya? detak jantung lah. Begitu saya mau manggung itu selalu detak jantung tuh di atas 90 gitu. Karena tegang. Karena tegang. Jadi saya Oke. masih mensakralkan emang panggung, tapi begitu kita udah naik, begitu saya udah naik, ya mungkin 5 detik juga udah hilang gitu. Teman, Oh iya. step pertama ke atas panggung tuh buat saya tuh ini menentukan banget gitu. Ini Selalu sakral masih sampai sekarang. selalu. Berlaku di panggung skala yang Iya. berbeda juga, mau Iya. besar mau kecil ya tetap sakral aja gitu. Karena ya itu sih, saya dari kelas 2 SMA sampai sekarang saya di Rocket Rockers, saya nggak punya kerjaan lain. Seumur hidup memang udah di Rocket Rockers ya. Iya. Gitu. Jadi ya itu sakral banget, mau itu panggung intim, mau itu panggung skala puluhan ribu orang gitu, tetap buat kita sakral sih panggung. Tapi begitu kita udah di atas panggung, kita memperlakukan panggung itu sebagai apa ya? Sebagai medianya, bukan buat kita aja, tapi gimana caranya penonton juga kayak bisa jadi bagian dari show kita gitu. Jadi kita nggak harus penonton tuh ngeliat itu kayak yang misalnya Satu arah gitu. Dan kayak rockstar banget atau gimana banget, kita nggak terlalu kayak gitu. Kita malah pengennya mereka merasakan kalau mereka juga ada dalam show itu gitu. Terlibat ya secara batin juga ya. Iya gitu. Tapi sebelum naik panggung, di belakang panggung apakah selalu ada upacara-upacara kecil gitu sampai menyatu tangan, berdoa bersama atau Kayak apa? gini nih contohnya nih, kita contohin nih tangannya. Oke. Nah, gini. Kan gitu miring. Nah. Itu simbol apa? Baca-bacaan ya. Itu kayak Nanti, baca-bacaan. nanti yang naiknya itu biasanya kita featuring sama vokalis cewek. Nah, itu yang naiknya dia. Jadi berdoanya bareng di situ gitu. Dia sebagai penopang. Gitu. Ya saling menopang aja sih gitu. Saling menopang ya, saling menopang. Sampai kita teriak di terakhirnya itu biasanya setelah berdoa kita teriak benghar. Mantra. Benghar tau kan artinya kan? Benghar Nah, tuh kaya. Kayak. oke. Ah. Abdi tetiasan Rio Sunda Kang. Paling bisa juga kehead sih ya kali. Kalau kaya tuh bahasa Jawanya apa ya? Sugih. Sugi. Sugi. Nah, soalnya kalau sugi takut ada yang datang nanti dari luar. Sugian. Repot. Mengapa memilih mantra itu? Ya itu kayak udah secara ada eksplisit. dua arti. Ya ada Udah kayak secara maksudnya Lahir lahir batin batin. lah. Kita bekerja di satu event ya udah dibayar secara profesional, yaitu bisa membuatkan ya kayak lahir gitu, dan Kayak lahir. kita ketemu orang, misalnya kita ketemu manggung di satu kota yang belum pernah kita singgahi, itu Nambah saudara lah gitu. pengennya kita nambah saudara, yaitu memperkaya batin juga. Iya, memperkaya link juga gitu. Iya. Ternyata tidak sesederhana cuman saling menopang tangan ya, maknanya sangat jauh ya. Iya. Nah. Baru dibikin tadi kok. enggak. Oh iya, jauh juga ya. enggak. Emang ya gitu sih, gitu. Ritual kita pasti gitu. Nah, di antara teman-teman bertiga ini siapa pemikir paling diandalkan? Ide-idenya selalu diikuti di antara kalian bertiga. Untuk musik, untuk segala eksekusi kreatif dan produksi yang dari dulu sampai sekarang, Aska. Aska mungkin ya saya lihatnya lebih diberikan apa ya, bakat dan kerja kerasnya juga
yang saya lihat emang nggak main-main. Salah satunya ya dia di luar Rocket Rockers sebelum dari dulu lah, dari zaman SMA kuliah Ya, awal, dia tuh emang demen banget sama yang namanya nyanyi. Dan berasal dari keluarga musisi juga. Di luar itu juga dia sering banget tampil. Ya udah, itu gift-nya dia asah terus sampai akhirnya kita percayakan untuk urusan produksi musik Aska gitu. Saya selama 21 tahun Rocket Rockers baru 2 kali ya nggak manggung bareng Rocket Rockers ya. Dulu PRJ sekali, atau diganti Ugeng, satu lagi apa ya? Saya nggak ikut itu. Satu lagi diganti Aris ya di Diganti Tegalega. Aris. Kemarin pas Itu masih ada masih sayanya. nyanyi. Iya, iya. Pokoknya saya 2 kali dalam anggap 21 tahun, satu tahunnya misalnya 100 kali manggung kita, berarti kali 21 berapa? 2100 dari 2100 kali manggung saya cuma 2 kali yang nggak datang. Wow, berarti hidup lu emang di atas panggung ya? Iya. Iya betul. Ah, keren. trombosit turun drop pun masih tetap manggung. Iya. Apa yang membuat Aska begitu mencintai panggung? Karena ya saya emang Bisma tadi udah bilang saya lahir dari alhamdulillahnya dari ibu yang mungkin kalau Gus lihat di Instagram saya kemarin saya ngepost mama saya lagi nyanyi sampai orang menyebutkan oh ini mamanya. Jadi saya bang terlahir dari ibu yang emang suka nyanyi bermusik juga. Mama saya dulu itu kalau zaman dulunya idol itu ada pop singer namanya Gus. Iya. Itu mama saya itu juara 16 kali. Wow, keren. Darahnya tuh bukan berdarah biru tapi berdarah nada dia tuh. Mama saya itu juara 16 kali. Sampai di band ya. Sampai ke 17-nya itu nggak boleh ikut. Nggak boleh ikut. Nggak boleh ikut karena pasti lu menang lagi katanya nih gitu. Anda pasti menang lagi dia udah. Iya. Nah alhamdulillah gitu dan keluarga juga banyak yang musisi jadi ya emang saya hidup dari kecil ya di musik gitu. Walaupun kalau pendidikan saya nggak sejago Ozom gitu. Cuman mungkin bakatnya ya agak dikasih lebih lah sama. Nah, saling memberi energinya seperti apa? Masing-masing pasti memiliki kelebihan. Nah, saling memberi energinya seperti apa? Saling beri energi Zom seperti apa Zom? Kalau kamu kan dari goreng jeroan ya kalau kamu energi. Saya energinya lebih berat ya. Kita Energinya sama-sama kolesterol. saling menutupi kekurangan. Nah iya sih. Kayak gini di Rocket Rockers itu kan kalau biasanya band tuh kadang ada keuangannya luar apa gitu ya, ada manajemen, ada kalau kita enggak, kita ada masing-masing. Keuangan Rocket Rockers dari pertama ada sampai sekarang ini Dipercayakan ke Bisma. iya. Ya. Oke. Untuk link dan tetek bengek apa ya Per network per dan- networkingan luar negeri kita bisa tur Eropa, tur Asia, Ozom Azam. atau sama sponsor-sponsor dan sebagainya. Nah, kreatif biar saya yang kerjain. Woi. Berarti pembagian tugasnya sangat jelas dari awal ya? Sangat jelas dari awal. Masih soal pertemanan. Makna kehilangan teman seperti apa buat Rocket Rockers? Waduh. Sebetulnya ya Rocket Rockers kan awalnya emang berlima dan sekarang formasi terakhir tuh bertiga. Kita tuh bukan kehilangan teman ya, kehilangan 2 personil tapi kehilangan teman kerja aja gitu. Nah, kehilangan teman Oke. kerja. Itu aja. Tetap sahabat selamanya. Iya, betul. Betul sekali. Sampai sekarang kita masih keep in touch di urusan luar musik sampai ada beberapa proyek yang harus melibatkan Rocket Rockers juga kita bicarakan dengan baik di 2 personil yang Udah resign juga gitu. Jadi apa ya buat saya itu sih maksudnya di Rocket Rockers ini sampai kapanpun ya lo selama masih bisa menganggap ini keluarga ya ayo kita gabung di sini. Tapi kalau lu udah mulai menganggap ini sebagai perusahaan, cuman bisnis doang, tempat lu kerja doang, dengan struktur organisasi. dengan organisasi yang gimana, yang ribet, mendingan gak usah deh gitu. Tapi selama lu masih menganggap ini keluarga, ayo kita kerjain aja. Walaupun lu udah nggak di Rocket Rockers, tapi kita masih bisa bikin sesuatu. Kita masih, kalau pertemanan ya itu sahabat selamanya buat saya, dan lagu itu emang buat mereka juga gitu. Ya. Azam gimana Azam komentarnya? Saya nggak bisa berkata. Dia belum makan jadi kayaknya belum makan sop kambing. Sop kambing udah di mata. Tapi memang kalau buat pertemanan sih, ya itu sih tadi dibilang Aska, emang sampai sekarang juga kita masih berteman baik sama yang 2 yang udah nggak di Rocket Rockers gitu. Ya. Ibaratkan mah kalau Aska itu Ahmad Dhani, Asik, ya. les bisnis gitu. Ya, Kalau mau ngomong lesbian, les bisnis ternyata ya. Ya kan kalau Ahmad Dhani kan kayak terstruktur, dia organisasi gitu. Kalau Iya. kita semua di sini mah ya masih family lah gitu. Iya. Nggak cuman kita bertiga ya, cuman di belakang kita kan masih ada teknisi, ada keluarga di rumah, itu juga kita anggap
masih satu circle gitu. Punggung-panggung sebenarnya itu sebenarnya. Punggung-panggung sebenarnya itu sih. mereka itu sih sebenarnya. Nah, ketika dua orang itu kemudian memilih untuk tidak lagi di Rocket Rockers, Ya. dalam hal ini urusan band, mengapa tidak ada penggantinya atau memang karena mereka tidak tergantikan? Mereka tidak tergantikan buat saya. Dan saya pernah bikin statement kalau mereka mau kembali ke Rocket Rockers, saya sangat welcome banget gitu. Saya masih berharap sampai detik ini banget, saya masih berharap mereka berdua masih balik lagi ke Rocket Rockers itu. Jadi buat saya sih kalau digantiin kayaknya nggak ada sih gitu, nggak akan tergantikan lah itu. Itu keren loh, kekuatan pertemanan yang luar biasa sebenarnya. Alhamdulillah. Iya, insya Allah lah itu yang bikin, yang karena itu bisa bikin Rocket Rockers semakin kuat juga gitu. Dengan kita tetap keep in touch dengan ex personil. Ya karena mungkin bisa berbanding terbalik sama mantra kita yang kita sebutkan di tiap manggung benghar. Kalau kita di kehidupan ini yang menghilangkan satu teman gitu tuh udah nggak relevan banget gitu. Artinya tidak pernah ada ya rumus dalam Rocket Rockers itu teman hilang tuh nggak ada ya? Tidak pernah. Ada bukan di personil aja, mungkin di teknisi, di sisi manajemen ada yang nggak bisa kerja bareng sama kita, tapi sampai sekarang masih keep in touch. Sampai ada yang udah keluar masuk lagi gitu. Ya, ayo. Oke, ya. Gitu. Kalau boleh disebutkan siapa saja mereka, contohnya orang-orang belakang panggung, orang-orang yang menjadi tulang punggung dari panggungnya Rocket Rockers. Tahun berapa nih? Wah, ini. Wah, karena di Rocket Rockers itu ada keunikan tersendiri ya. Ini salah satu keunikannya. Rocket Rockers itu band popang ya guys ya. Band popang yang musiknya mungkin ya nggak terlalu keras lah. Namanya juga pop ya. Ya ada pop, ya ada punknya juga sedikit ya. Nah, tapi di awal-awal kita bermusik masuk ke industri ini, justru orang-orang belakang panggung kita adalah teman-teman yang ada di Homeless Crew. Homeless Crew itu ada teman-teman yang genre musiknya itu Ujung Berung. Daerah Ujung Berung itu genre musiknya death metal, grindcore gitu. Nah, justru mah Rocket Rock Crew itu teman-teman itu gitu. Jadi orangnya lihatnya, loh, ini band punk tapi kok yang nopang di belakangnya tuh malah orang-orang yang ya apa ya lebih hard banget gitu. Lebih core gitu kayaknya tuh. Nah, mungkin itu salah satu yang bikin Rocket Rockers kuat juga karena di awalnya kita udah melibatkan juga nggak cuman orang-orang di genre ini gitu, tapi kita juga cross genre juga gitu. Ke teman-teman yang ada di lingkungan di Ujung Berung gitu. Terus mungkin ada beberapa yang di anak-anak punk rock juga gitu, dan alhamdulillah sampai sekarang juga kita jadi kayak apa ya, kan kalau zaman sekarang mah Gus gini ya, anak-anak popang ngumpulnya sama anak itu lagi. Blok-blokan. Terus kayak yang Gap-gapan lah ya. anak popang ngelihat anak grindcore tuh kayaknya, duh segen gitu. Iya. Zaman kita mah nggak ada gitu, karena emang kita juga kita ngeblend banget gitu. Dari mulai tim yang ada di Rocket Rockers, dari mulai pertemanan semuanya ngeblend gitu. Untuk mengapresiasi ini sekarang, teknisinya Aska yang paling membekas di hati Bisma, Ozom, siapa namanya dan perannya seperti apa dalam kehidupan bermusik? Ozom dulu. Seumur-umur saya di Rocket masuk 2003. 2003 ya? Teknisi saya cuma 2. Jadi pertama ada OO, sekarang jadi teknisi drumnya di Sigit. Oke. Nah, jadi itu nggak lama diganti sama ada Ewo namanya. Ewo. Nah, dia dari 2004 sampai sekarang masih di Rocket Rockers. Kayak apa profilnya orangnya? Nah, ada keunikannya juga. Profilnya kayak petinju ya. Ya, dia teknisi drum yang nggak bisa main drum. Oke. Tapi bisa bertahan 16 tahun ya? Iya, dia bisa 17 tahun. Apa yang terjadi itu? Apa yang terjadi? Jadi emang pas awalnya itu teknisi yang awal nggak bisa ikut. Terus udah gitu ya di backup sama dia. Ya dia belajar, jadi maksain diri buat ikut. Waktu itu lagi emang nggak ada banget, terus emang kita butuh buru-buru kan. Ya. Akhirnya dia terus sampai sekarang ya. Sekarang malah dia merangkap jadi road manager. Gitu. Oke. Tapi bagaimana bisa mengkompromi seseorang yang tidak punya latar belakang, pengetahuan dan pengalaman untuk sesuatu yang sifatnya? Waktu awal-awal Mas Ewo jadi teknisi drum tuh kita ngelihat potensinya, kita ngelihat niatnya sampai dia les drum loh Gus. Iya, sampai les drum. Tapi emang dia akhirnya saya nggak berbakat main drum. Gua mah teknisi aja kan. Teknisi aja. Udah, jadi ya udah kita lihat ada kerja kerasnya, ada niatnya pengen ke ya step yang lebih baik, pengen les drum juga. Sampai akhirnya dia ngaku juga sendiri, saya bukan di sini kayaknya. Ya udah, kejujuran itu yang kita terima gitu. Dan sampai sekarang juga kita kalau misalkan soundcheck apa juga kita kalau bisa
langsung nyobain soundcheck, kita pasti langsung ikut gitu. Iya. Jadi nggak ninggalin. Ya, kita emang kalau soundcheck kita sendiri yang main Iya, iya. gitu. Dan Ewo itu salah satu teknisi yang nggak bisa main drum, tapi kalau dia ngeset misalnya ada band lain misalnya The Sigit lah katakanlah. Nah, teknisi drumnya nggak ada. Terus Ewo nih yang ngesetnya. Orang tuh bilang selalu, settingan dia enak ya. Apresiasinya komen positif. Bagus gitu, positif banyak yang Ajaib positif. ya. Padahal dia nggak bisa main drum. Ada plus minus lah, tetap ada plus minus. Kita harus terima minusnya juga. Gitu. Kita Minusnya apresiasi plusnya. dia Kelakuan ya. kelakuannya agak minus ya emang. Kelakuannya agak Ada satu minus. paket kita terima. Gitu. Tapi ketulusan dijadikan sebagai acuan dalam berkelompok ini unik loh. Jarang terjadi di tempat lain ketika profesionalitas dijadikan referensi utama. Nah, Iya. Ewo adalah salah satu orang yang bisa memanage teman-teman lainnya di tim. Iya. Oh, leadershipnya bagus. Ya, Ya, sama satu lagi komitmen dia. Komitmen. Oke. Ya. Sama Ya. bisa dibilang sama kayak Aska, selama 17 tahun ini bekerja bareng kita, bisa dihitung jari dia absen. Iya, Oh, Ewo tuh oke. selalu ikut. Cuman sekali nggak ikut ya. Ya. Kayaknya cuma sekali. Satu jari aja. Cuma satu kali nggak ikut dari Kurang dari 17 tahun. 5 jari. Artinya teman-teman mendefinisikan profesionalisme itu tidak semata-mata kemampuan ansih di bidang itu ya. Enggak. Iya. Elemennya banyak sekali ya. Banyak banget ya. Komitmen dia bisa 17 tahun ada untuk Rocket Rockers itu buat saya profesional banget malahan. Iya, betul. Kalau Aska sekarang, teknisi yang paling berpengaruh dalam kehidupan karir bermusik Teknisi saya siapa ya? atau gonta-ganti? Lumayan banyak ganti-ganti ya saya soalnya ya. Bentar dulu deh saya sambil mikir ya saya sambil Saya mikir. sampai sekarang ya masih ada satu profil yang jadi whole package gitu. Tapi udah nggak bareng kita sekarang. Ya. Namanya Walk. Sekarang tuh Wok jadi road manajernya The Sigit. Jadi nggak jauh-jauh yang kerja bareng kita ada di The Sigit juga gitu. Kenapa whole package ya? Karena dia sebagai teknisi bass, dia juga Bisa jadi security. jadi security. Karena kan badannya besar. Badannya gede dan tongkrongannya udah kayak Ini herder ya, kayak herder. Rottweiler dia ya. Rottweiler. Aman kalau ada dia tuh. Di atas panggung, di bawah panggung aman kalau ada. Aman ya. Siapa? Berarti saya, saya sudah menemukannya. Ini juga sama sebenarnya. Kalau yang membekas banget itu, kalau masalah yang saya ingat banget gitu ya, bukan masalah teknis nih ya, bukan masalah teknis. Ada namanya Oyon. Namanya Oki, panggilannya Oyon. Itu teman baiknya Ewo juga, teknisi drum kita. Itu juga nggak bisa tadinya. Nah, dia tuh sama, dia tuh nggak bisa main gitar, dia tuh nggak ngerti musik, dia nggak ngerti popang tuh kayak apa gitu. Tapi komitmen dia, karena dia temenan sama Ewo, gue mau kerja bareng lu, Wo, gitu. Dia mau belajar gitu. Dia mau belajar sampai saya salah satu orang yang agak emosional lah buat masalah yang seperti itu gitu. Cerewet dan emosional. Dan dia tuh tahan banget dengan muka lempengnya, itu yang saya ingat. Lempeng aja mukanya gitu, mau dimarahin mau apa gitu. Muka lempeng tapi ya keringetan lah. Cuman dia bisa tahan banting hampir seberapa tahun nih, lumayan lama ya dia juga. Lumayan lama, sampai 2019. Iya lumayan lama, pokoknya lebih dari 5 tahun lah kalau nggak salah. Lebih dari 5 tahun. Dia dari nggak bisa apa-apa dia sampai ngerti apa-apa, sampai dulu juga pernah teknisi The Sigit kalau nggak salah diperbantukan juga, terus siapa lah ikut ke pas band siapa gitu ngebantuin juga gitu. Jadinya ya alhamdulillah gitu, dari yang dia bukan orang yang ada di musik bareng sama saya bisa sampai walaupun dengan tongkrongan yang flat, tapi dia ngambil ilmunya ternyata. Mau belajar lah intinya. Nah ini justru yang membuat aku sampai sekarang belum bisa mengerti ketika kalian bisa sangat gambling loh itu sebenarnya. Iya. Kerja yang pasti jam terbangnya Rocket Rocker sangat tinggi, titik panggungnya itu banyak sekali, tapi masih bisa memberi kesempatan teman-teman untuk belajar menjadi punggung-panggung kalian. Ini sebenarnya pendekatan rohaniyah atau bagaimana? Sebenarnya berangkat dari ini, sebenarnya saya tuh punya quotes untuk diri saya sendiri lah gitu. Kalau regenerasi itu harga mati buat saya. Oke. Jadi kalau lu ngambil orang-orang yang udah jago mah, ya udah jago dia. Tapi untuk sekelas Rocket Rockers kan sebenarnya ya sah-sah saja rewel untuk minta ganti aja sudah ke manajemen. Kita pengen orang yang bisa cepat langsung kerja, langsung tune in dan beres semuanya gitu tanpa harus mengajari berlama-lama.
Enggak gitu. Enggak gitu sih. Nah, ternyata emang kita, gitu, apa yang kita lakukan selama 21 tahun itu enggak seperti itu gitu. Asik ya. Iya. Rata-rata yang nggak tahan lama sama tim itu Yang udah jago yang, malah ya. yang udah jago sama yang nggak tahan bercanda. Iya. Oh ya. Seneng banget ya heureuy lah gitu. Bercandanya agak suka kelewatan lah gitu. Apalagi Ewo ya, teknisi drum saya emang dia kelewatan orang. Bercandanya gitu. Jadi gimana caranya mereka bisa masuk nggak cuman masalah skill tapi dia bisa masuk juga di habit anak-anak gitu. Mungkin kalau nggak nyambung jago tapi nggak nyambung sama anak-anak pasti kerjanya juga jadi nggak nyaman. Iya, nggak nyaman. Mereka berjuang agar kita menang. Mereka berjuang agar kita senang. Berbagi peranan dalam pertunjukan. Menjadi terdepan meski tanpa sorotan. Di belakang panggung ada tulang punggung. Dari belakang layar menyalakan gebiar. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa tak senang mengenang hati puas. Jarum, jarum coklat. Saat santai larut dalam malam. Suasana seimbang tepat. Jadi nikmat jarum coklat. Jadi bisa disebut ini Rocket Rockers sih sebenarnya wahana untuk proses menjadi ya. Proses bertumbuh bersama-sama gitu ya. Secara tidak langsung proses begitu. bertumbuh. Tidak kemudian hanya para performer di atas panggung saja yang terus bertumbuh melesat, tapi teman-teman di belakangnya juga ikut tumbuh semuanya gitu ya. Iya. Ya, ya ada satu kejadian ya berkali-kali ya ini ya di awal-awal 2000-an lah ya 2000. Ya kita misalnya udah 3 tahun sama teknisi ini, Ya. terus dia pindah ke band lain dan kita tahu kita juga buka-bukaan gitu. Ya karena bayarannya Fee-nya lebih gede di sana. Fee-nya lebih besar. Ya udah, silakan. Silakan. Oke. Gitu aja. Kita nggak nahan-nahan juga gitu. Ya, tidak bakal nambahin deh. Kayak Ya enggak gimana ya karena Enggak. urusan uang ya udah kita budgetnya segini. Nah, ini kan sebagian keuangan perfeksionis. Ya. Susah Ya ya. gitu ya Kita udah, mau nambah ini lagi. kita budgetnya segini ya kalau ya, itu bagus buat lu juga gitu. Iya, Lu dapat iya. tambah, ya silakan aja ya nggak apa-apa kita cari lagi ya udah dengan spek misalnya dari 0 pun ya udah kita ayo bareng-bareng Oke, lagi. kita kasih contoh aja orangnya ya, biarin lah biar orangnya kalau nonton juga biar tahu ya. Ya. Nah, ada namanya satu teknisi kita namanya Trepis. Mungkin ada Oke. beberapa orang tahu dia PHB ya. PHB, salah satu personil PHB juga. Kita PHB. Gitaris PHB. Dia di Rocket Rockers lumayan lama. Dia sempat jadi teknisi gitar juga dan sempat naik Engineer. ya statusnya jadi sound engineer di FOH gitu. Dan ketika itu ya maksudnya dia di FOH udah jadi sering banget lah gitu. Ya, Jadinya dan kita udah lagi nyaman gitu. lagi nyaman. kemampuan dia juga jadi mulai tambahkan karena seiring off airnya Rocket Rockers. Akhirnya ada yang melirik band besar gitu. Ya. Band besar dari Bali. Tahulah siapa nggak usah disebutin ya, band besar. Karena kan cuma ada satu ya. Ya, Maksudnya Dibajaklah dia gitu ya. ya maksudnya pindahlah dia ke sana gitu. Emang ya tahu sendiri kan bayarannya tuh bisa 3 digit ya. Iya, sekian kali lipat lah dari bayaran kita. Gitu. Akhirnya dia pindah, tapi lama kelamaan mungkin ya nggak tahu apa alasannya akhirnya dia comeback lagi ke Rocket Rockers dan saya mah nerima dengan pelukan dong. Ayo sini balik lagi, let's go gitu. Itu terjadi juga gitu. Contohnya Itu kan- itulah satu. Ya kan prinsip dasarnya band sebagai keluarga ya, bukan Iya, band sebagai keluarga. perusahaan. Kan ada kalau yang itu udah mikirin duit lah anjir, udahlah gitu. Oke, ya. Ya, soalnya relate banget sama kejadian beberapa bulan ini yang benar-benar di bulan Maret kita stop untuk beraktivitas di luar rumah, Ya di off air lah. di off air, iya.
Ya sampai sekarang ya alhamdulillah kegiatan di digitalnya jalan dan akhirnya ya bisa berdaya juga. Walaupun mungkin frekuensi panggungnya sangat berkurang, tapi Ya. mereka dengan senang hati masih ngerjain proyek-proyek Rocket Proyek-proyek. Rockers. Ya seperti inilah, ini kan mereka juga yang ngesetnya gitu. Oke, ya. Nah, selain panggung, selain musik, Ya. project-projectnya apa saja untuk menunjang Rocket Rockers? Saat ini atau emang selama Yang sudah berkelanjutan. Oke. Titik puncaknya tentu ketika masa pandemi ini kemudian ada stressing yang lebih gitu. Apa yang dilakukan? Awal-awal mungkin kita ya merchandising itu Rocket Rockers salah satu pendapatan yang ya kedua setelah off air mungkin merchandise ya gitu. Merchandise kita selalu concern di merchandise dengan selalu bikin rilisan lah gitu sampai akhirnya di 2000 berapa kita bikin store ya? 2014. Ya 2013-2014 kita bikin store Gus. Jadi bikin store sendiri namanya Rocket Rock Store. Rocket Rock Store itu khusus menjual ya macam-macam Rocket Rockers sama juga brand-brand yang kita punya gitu. Kayak saya punya brand namanya Houts, bisa punya brand namanya Goofy dan lain sebagainya, itu ada di Rocket Rock Store gitu. Itu kita merchandise dan juga Rocket Rock Store. Di 2008 ketika kita resign dari Sony Music, kita bikin record label sendiri. Oke. Namanya Rich and Rich Records. Oh ya. Nah, dari Rich and Rich Records ini berkembang menjadi ada Rich and Rich Management. Talent management. Nah, talent management terus ada Rich and Rich Digital yang mengurus tentang platform media promo digital. Terus juga ada Rich Music itu portal news dan activity tentang musik semua yang ada di website. Terus ada apa lagi ya? Ya jadi dari semua activity itu nggak melulu harus membesarkan Rocket Rockers, tapi kita bertanggung jawab untuk membesarkan komunitas yang Ya, scene ini juga gitu. membesarkan Rocket Rockers. Ya. Oke, ya. Salah satunya Popang gitu. Jadi kita di Rich and Rich Records ini kita ngambil juga beberapa band-band baru ya, nggak ada band lama. Jadi emang Band-band karena baru? berawal dari regenerasi harga mati itu, jadi ya kita pengen setelah Rocket Rockers itu harus ada penerusnya gitu. Oke. Malah kita nggak bikin banyak saingannya, enggak. Justru emang kalau misalnya nggak ada penerusnya, komunitas ini bakal mati. Popang ini bakal redup lah gitu. Popang ini bakal redup dan otomatis Rocket Rockers juga bakalan ke bawah redup gitu. Kalau Ozom mengeluarkan apa? Menu apa? Menu makanan saya banyak. Brandnya apa? Nasi Padang atau apa? Kalau Ozom ada. saya kebetulan yang paling banyak bisnisnya ya. Ya, Ozom banyak. Saya ada konveksi, saya ada baru buka pecel lele kemarin. Asik. Terus ada brand sepatu, ada Saint Barkley. Terus saya mulai clothingan yang lama mau dijalanin lagi juga. Gitu. Gila lah pokoknya Ozom mah. Nah itu makanya karena link dia, networking dia banyak, jadi ya otomatis bisnisnya juga bisa banyak. Nah, bisnis ini yang menjalankan siapa? Apakah kalian juga ataukah ada orang-orang lain di belakang panggung? Kita juga, Iya. kita juga. Ini yang ada di Basecamp ini kita berdayakan, dia teknisi gitar tapi dia bisa jadi finance di digital. Oh iya. Jadi masih orang-orang yang itu saja tapi dengan multifungsinya ya. Iya, Iya, makanya begitu adanya off air stop, ya kita alihin fungsi dia ya maksimalin ke fungsi dia yang lain di sini. Iya. Brand saya Mas Ewo kalau di panggung jadi teknisi drama Roadman, kalau di usaha saya dia jadi kepala produksi. Oh, oke. Ini multi talenta masing-masing berarti ya? Iya, dengan sendirinya dipaksa multi talenta. dan dipaksa dengan keadaan, akhirnya ya jadi mau belajar juga dan kita harus apresiasi itu. Iya. Kalau Rocket Rockers mengartikan panggung itu seperti apa sih? Panggung. Ya kalau saya mengartikan panggung ya yang menopang Biar kita tetap tegak berdiri. iya, menopang kita selama 21 tahun ya. Itu panggungnya itu ya kalau buat saya adalah Rocket Rock Crew. Rocket Rock Crew. Kalau Ozom gimana Ozom? Sama Rocket Rock Crew. Rocket Rock Crew. Karena buat saya sebenarnya lagu bagus pun begitu kita eksekusi di atas panggung, Live-nya butut. live-nya jelek, kebina-bina gitu atau gimana, itu kayaknya bakal hancur. Karena Rocket Rockers emang salah satu band off air lah ya hitungannya, kita band off air. Ya bersyukurlah kita lahir dari jalanan lah gitu. Bukan dari rahim ya, bukan dari kamar. Gitu. Iya, Bukan kita dari kamar. bukan hasil produk kamar kecil, bukan hasil produksi home recording yang bisa dimanipulasi sedemikian hingga gitu. Tapi kita produk jalanan yang emang analog, kita produk jalanan yang emang harus bisa bertanggung jawab
ketika recording dan juga ketika live gitu. Karena itu buat saya yang penting adalah mereka yang menunjang Rocket Rockers ketika kita perform di atas panggung, karena itu pertanggungjawaban kita yang paling besar tuh ya ada di atas panggung. Iya. Rocket Rockers lahir, tumbuh, besar di atas panggung ya. Iya, di atas panggung. Jadi memang kehidupannya ditopang oleh orang-orang yang berada di belakang panggung, mau tidak mau menjadi bagian keluarga yang tidak terpisahkan. Iya, iya. Kalau Aska tadi faktor dari ibu, faktor darah sangat menentukan jalan hidupnya. Kalau Bisma, Ozom bagaimana? Kalau saya untuk gen musik cuman dari sisi ayah. Ya saya dapat hadiah gitar tuh dari ayah kayak kelas 5 SD. Ayah pun suka nyanyi, suka main drum juga, dan keluarga ayah ya banyak yang main musik juga. Tapi kalau dari ibu apa ya, lebih ke ya keluarga yang di luar itu banget. Jadi begitu lihat Aska gitu, oh ya beda banget. Oh ya kenapa akhirnya bakatnya lebih besar Aska untuk masalah musik, dan ya udah kita akhirnya mempercayakan untuk bikin karya ke Aska gitu. Kalau Ozom gimana Ozom? Kalau saya lahir di keluarga seni, terutama dari keluarga ibu. Ada yang guru musik, terus desainer, maksudnya arsitek, ya semuanya masih dalam seni lah. Kebetulan saya juga sarjana seni musik di UPH. Ya, Jadi memang dari musik didukung banget lah, dari keluarga besar juga semuanya emang berdarah seni lah gitu. Nah, ketika era pandemi ternyata tidak menghentikan kreativitas Rocket Rockers, bahkan memberi kesempatan kepada para junior untuk berkolaborasi ya. Stand Here Alone ya kalau nggak salah ya. Ya, Stand Here Alone, betul. Melahirkan single Maha Benar. Ya, betul. Nah, itu gimana ceritanya? Jadi berawal dari saya punya kedai kopi nih Gus, namanya Kapal Coffee. Nah, di situ tuh saya kenapa bikin kedai kopi, karena ya itu berawal dari regenerasi harga mati. Terus zaman sekarang orang yang cenderung cuman bersosialisasi cuman di chat doang. Saya pengen bikin tempat yang gimana caranya tua, muda, jadi genre apapun, ya spesialnya di genre saya, di genre kita popang, itu bisa kumpul. Nah, karena ya itu saya senang sosialisasi banget itu kan. Nah, saya tuh pengen bikin seperti itu. Jadi kita nggak cuman ngobrol-ngobrol di chat tentang project ini, tapi kita nggak kenal, chemistry-nya nggak ada gitu. Otomatis kalau misalnya kayak gitu, ya itu kata seperti tadi Bisma bilang, si genre ini tuh kayaknya bakal sedikit-sedikit meredup karena kita nggak pernah terlihat kumpul bareng, nggak pernah terlihat sama orang kayak yang ya sosialisasi seperti layaknya manusia lah ya, itu yang perlu adanya tatap muka. Tidak hanya tetap layar ya. Iya, bersentuhan gitu. Nah, dari situ terus kita mikir Rocket Rockers dari tahun 2000 berapa ya? 2014 ya. 2012 kita tuh selalu bikin kolaborasi gitu. Jadi 2012 kita pernah kolaborasi sama genre emo. Sama Lone Atlas namanya. Ada band Lone Atlas. Terus 2000 berapa lagi kita kolaborasi? Setahun berikutnya kita kolaborasi lagi dengan Killing Me Inside. Yang genrenya emo juga lah ya. Emo juga. 2014 kita berkolaborasi dengan Midnight Quickie dengan genre EDM. Ya kan? Terus 2000 selanjutnya dengan Last Child. Yang cenderung lebih pop lah ya sekarang mah Last Child. Nah, terus kita mikir loh, kenapa dari genre kita nggak kolaborasi ya gitu? Kayaknya kayak ada yang keantengan gitu. Iya, keantengan nih, miss nih kayaknya. Ini ada yang miss nih kayaknya nih. Nanti popang nggak kita grab juga yang mungkin bandnya di yang sebelum kita gitu. Jadi ya udah 2020, udah kita niat tahun ini kita harus kolaborasi sama yang genrenya sama kita, tapi umurnya range-nya 10 tahun ke atas lah. Iya. Bedanya 10 tahun di bawah kita gitu. Ya itu biar di bawah ini juga ada lagi gitu. Gitu. Kita nanya ke beberapa teman-teman, coba sebutin band yang nempel di kepala lo, popang setelah eranya Rocket Rockers. Misalnya saya ngomong gitu ya ke beberapa teman, terus mereka yang siapa ya yang mana ya gitu ya? Siapa ya? PW Gaskin bukan dari Bandung tapi. Yang dari Bandung siapa ya? Misalnya Danger Ranger, tapi udah nggak aktif. Gitu. Nah dari situ gitu, iya juga ya, kok nggak ada ya yang meneruskan tongkat estafet, nggak ada nih gitu.
Makanya itu dari itu kita ambil Stand It Alone dengan harapan ya inilah mereka bisa buka jalan buat band-band lain itu musisi-musisi lain yang segenre dengan kita khususnya buat lebih keluar lagi gitu, buat lebih muncul lagi gitu. Berarti kalian gelisah banget ya ketika pop punk itu redup gitu ya? Gelisah banget. sangat gelisah. Iya. Sangat Karena gelisah. ya itu kita kata Bisma tanggung jawab kita ya ini genre ini membesarkan kita sampai kita bisa saya nggak pernah kerja seumur hidup sampai saya bisa nikah beli rumah beli mobil ini sampai bawa kita tur Asia, Eropa. Jepang. Masa sih kita nggak ada tanggung jawabnya ke genre ini? Iya. Terus kenapa nggak bikin semacam bengkel atau klinik untuk melahirkan dari nol teman-teman pop punk berikutnya? Bikin band satu persatu apa segala macam di manage sedemikian rupa. Ya, 2018 tuh kita bikin program namanya Making Friends. Making Friends. Ya, jadi itu tuh ada beberapa outputnya, ada roadshow-nya, terus ada konsernya, terus ya kita jalan ke beberapa kota juga, terus ada audisinya juga, ada audisinya juga. Ya itu salah satunya untuk kalau bengkel ya mungkin. Kalau bengkel sih basecamp kita terbuka untuk siapapun, basecamp kita terus tempat kopinya Aska itu udah jadi bengkelnya komunitas lah. Oh iya. Selalu kita. Dan kalau misalnya ngomongin soal kita meng-create misalnya band baru atau gimana, sebenarnya di manajemen kita malah band-bandnya baru ya. Ya. Di Rich and Rich Management itu ada band popang namanya Captivate itu baru umuran 20-an kayaknya. Ya. 20-an personil. Kelahiran 96 gituan lah gitu. Dan itu emang apa ya, mereka selalu di sini, mereka selalu minta masukan. Kita juga kalau dia recording kita kasih masukan apa gitu, dan fasilitasi juga buat kalau mau recording ya bisa di basecampnya Rocket Rockers gitu. Iya. Itu dan sih. sebetulnya kita perlu juga gitu ngobrol sama mereka, bukan mereka perlu masukan dari kita. Kita pun harus tahu nih informasi di generasi mereka tuh gaya habitnya tuh kan ada gap yang lumayan jauh 10 atau 15 tahun. Kita tahu tapi kita tidak menyelami. Tapi kalau datang duduk bareng sama kita korek-korek di situ. Supaya Rocket Rockers tidak hanya menjadi band nostalgia ya. Iya, itu benar. Jangan-jangan cuma angkatan kalian aja yang ngerti kemudian hari ini nggak tahu itu. gitu. Iya, itu benar. Nah, proses belajarnya bagaimana tuh dengan teman-teman junior ini? Ya, sesimpel ngobrol ya. Lu dengerin apa sekarang? Oh, saya lagi dengerin musik ini. Wah gila, saya nggak tahu banyak nih sama band ini gitu. Akhirnya jadi tanggung jawab juga. Oh ini yang ada di sekarang tuh gitu. Ya jadi BM-nya anak-anak sekarang tuh kita mau gitu. BM tuh kayak banyak maunya tuh kayak apa sih anak-anak sekarang tuh gitu. Gen Z tuh kayak apa pengennya. Nah dari mereka itu kita tahu. Sampai di titik itu kalian merasa monoton atau masih merasa bisa berkreasi lebih lanjut merenewing Rocket Rockers? Saya sendiri ya, dari misalnya 2013 Ucai udah resign, otomatis ada bumbu yang baru dari Rocket Rockers. Terus 2018 Lope resign, jadi otomatis bertiga. Terus setelah Lope resign tuh ya udah kita mempercayakan untuk isian rhythm tuh kita ada additional gitar. Additional gitar namanya Samuel yang dia lahir 96. Oke, ada selisih umur ya? Iya, saya udah ciuman berapa puluh kali tuh kayaknya. Iya, dia baru lahir. Dan itu dengan kehadiran Samuel, akhirnya dia bisa membantu meracik produknya Rocket Rockers. Memberi warna ya. Memberi warna. Atau contoh deketnya kita lihat Gus nih, Bisma. Style Bisma itu anak sekarang banget sekarang. Baju oversize, rambut hijau, pakai topi. Dia tuh dulu nggak pernah pede pakai topi. Dia tuh nggak pernah pede pakai baju-baju segede gini. Gitu. Atau emang lagi cari yang muda-muda kan? Cari band baru. Cari band baru ya. Gitu. Itu salah satu dia bergaul dengan angkatan yang segitu ya. Di teman-teman kerja kamu yang di Goofy gitu kan. Karena di tempat kerja saya di brandnya dia. Jadi itu sama juga apa yang dilakukan di Rocket Rockers saya aplikasikan di tempat saya di fashion ini gitu. Makanya fashionnya kan gila sekarang. Gak nyangka banget. Iya. Itu tidak khawatir Rocket Rocker kehilangan prinsip-prinsipnya atau identitasnya ketika harus berkompromi dengan perkembangan zaman? Prinsipnya yang penting dapur ngebul ya itu. Oke. Tasnya adalah suara saya yang cempreng ini mungkin ya bisa. Itu aja sih simpel. Tapi sebenarnya dari dulu kita juga stylenya nggak ada yang nggak kayak jadi bapak-bapak juga sih udah seumur ini.
lebih ke om-om ya. Malah dia semakin muda kan Lebih ke sekarang. om-om. Kayaknya kalau buat identitas seperti itu enggak sih, selama apa yang kita kerjain mungkin apa yang kita suka kayaknya nyampe ke orang juga bakal oh iya deh ini Rocket Rockers banget. Ya, bagaimana Rocket Rockers merekam jejaknya sendiri? Dokumentasinya Rocket Rockers itu sekuat apa? Sangat Nah, bisa ini dibilang sangat kuat mungkinnya dari sangat lumayan. Sangat tapi lumayan gimana? Iya sangat kuat ya, karena dari awal kita berdiri sampai sekarang kita sangat mementingkan tim dokumentasi dari dulu tuh. Ya. Jadi kalau dulu misalnya di kita ada tour tuh, kita selalu ada tim dokumentasi gimana pun caranya, budget segimanapun mepetnya, tim dokumentasi harus ada. Harus ikut. Oke. Harus ikut. Jadi di rumah saya itu Gus ada dulu zamannya masih mini DV yang segede gini nih. Ya, ya. Nah, itu tuh ada sekitar 200 atau 300 kaset. Satu rak sampai atap lah itu. Satu rak sampai atas. Buset. Segitu tuh isinya mini DV semua. Dan begitu kita mau bikin sesuatu yang insya Allah bakal ada juga rilis di bulan ini, itu kurasinya tuh Allahu Akbar, itu pusing banget kan dari 300 nih. Iya, iya betul. Sampai kita bikin list ini sini manggung di sini, dan saya kebenaran agak sedikit pengingat kalau saya tuh. Sangat ingetan dia. Jadi saya Ingetannya sangat kuat. oke, manggung di sini saya pernah jatuh, manggung di sini Bisma pernah misalnya mimisan atau apalah gitu. Saya Iya, iya. agak ingat, jadi saya pilihin satu-satu kasetnya. Oh kayaknya yang ini nih, Iya. ini yang ini. Di sini korbannya ini, di situ korbannya itu. Ya. Kalau itu mengimplementasiin dong. Ya karena kita percaya apa yang kita lakukan di masa lalu bakalan tetap bermanfaat untuk generasi sekarang gitu. Iya, Iya. segala yang masa lalu bisa menjadi masa depan ya. Nah, beda ya. Ya kuatnya ya. Iya kan Allah. Kan beliau mah emang kerjaannya gitu. Satu pertanyaan terakhir, fans, penggemar Rocket Rockers itu menurut Rocket Rockers sendiri seperti apa? Nggak ada fans. Bukan fans. Satu kata yang bukan itu harus diralat. Tapi friends. Friends, apa bedanya antara fans sama friends? Kalau fans itu mungkin kita bikin Jarak ya. mereka mengagumi karya-karya kita. Harus kayak mengagumi banget gitu, kayak yang wih lu idola gua gitu. Oke. Kita nggak pengen jadi idola, tapi kita pengen jadi teman buat mereka gitu. Simpel ada beberapa Contoh kali. aja ya, contoh aja. Iya, simpel beberapa kali. Ya udah kita beres manggung misalnya di kota yang baru kita Ya, singgahin. di Lokasemawe lah Ya, misalnya. terus ya udah habis itu kita kumpul di booth merchandise. Sesimpel tempat kopi di sini apa yang enak? Ada Bang di sini. Yuk, Ayo naik motor, tunjukin kita. cabut. Kita hot. Nggak berjarak ya, nggak ngambil pengamanan yang khusus itu ya karena artis gitu ya. Kebiasaan kita begitu beres manggung, kita istirahat 10-15 menit, kita foto-foto di backstage, IO dan pejabat-pejabat sekitar lah ya. Beres itu kita langsung lanjut ke booth merchandise. Di situ siapapun yang datang ke venue itu bisa ketemu bareng kita, ngobrol bareng kita, foto bareng kita, bahkan ngopi bareng kita juga bisa beres itu. Ya simpel gitu. Lapar Padahal kan udah ada nasi box disiapin sama panitia. Iya. Jangan nasi box dong. Kesannya jadi kita kan bahannya kurang ini. Nasi. Buffet ya. Buffet. Prasmanan. Nasi box. Udah disiapin gitu kan konsumsi gitu sama panitia. Konsumsi. Tapi Itu dimakan juga. ya itu dimakan juga. Itu dimakan juga tapi besoknya gitu kan. Pengen malam itu beres manggung pengen ke Seafood apa sih? misalnya, Ya, atau- seafood atau makanan khas sini. Di mana tuh? Ayo antar ikut. Jalan bareng. iya. Terus begitu selesai makan, Bang, gak nyangka loh. Saya bisa makan bareng sama 11 tahun misalnya saya ngelihat dari YouTube doang, akhirnya bisa makan bareng, kita bisa bisa ngebonceng gitu. nonton terus bisa makan bareng. Gak nyangka loh Bang. Menurut kita mukanya dia, pengakuan dia seperti itu priceless banget. Nah, sih. priceless buat Iya. sih itu. Iya. Makanya kita nyebut mereka itu Rocket Rock Friends. Rocket Rock Friends. Oh. Awal tuh Rocket Rock Friends. Berarti ada Rocket Rock Crew, Rocket Rock Store, Rocket Rock Friends, Rocket Rock Merch, apa lagi? Rocket Rock Girls. Oh, mau dibuat gitu. Oh, mau dibuat sekarang. Itu ada di album saya ada itu. Oh, ada tuh. Album foto yang mana itu? Album 1 Jo. Kirain album foto. Iya, nggak tahu, jadi kita memposisikan semuanya tuh ya keluarga aja lah gitu. Makanya lagu-lagunya Rocket Rockers seringkali Tons of Friends, Sahabat Selamanya. Unik. Karena pertemanan melebihi segala sesuatunya ya. Bersama Taklukan dunia. Nggak pengen Rocket Rockers saja, bersama. Hayu bareng-bareng. Ya karena Oke. kolaborasi bakalan menghasilkan sesuatu yang asik dan baik gitu Bu, menurut saya tuh. Ya. Satu pesan untuk teman-teman yang masih mulai
berkarir di bidang musik, apa kemudian satu pesan lagi untuk teman-teman juga yang baru mulai menjadi punggung dari panggungnya teman-teman di atas panggung? Pesan dari saya maksimalkan teknologi internet, itu aja. Oke. Kalau saya untuk yang baru komitmen. Bisma kuliah 10 tahun, saya kuliah 9 tahun karena kita komit kalau kita mau di Rocket Rockers, bukan mau jadi sarjana. Karena kita komit jadwal kuliah jangan sampai mengganggu jadwal band. manggung. Siap. Kalau buat saya jangan berhenti bermimpi. Waduh. Kirain jangan lupa makan. Jangan lupa makan. Ya kan dia mimpinya makan semua isinya. Satu lagi tadi buat Punggung panggung yang baru memulai karirnya sebagai kru lah, sebagai orang-orang di backstage lah. Sebagai orang-orang di backstage, ya itulah tetap jaga kepercayaan teman-teman di sekeliling kalian aja, itu aja sih. Oke. kalau saya tahan banting. Tahan banting. Karena ya saya melihat juga beberapa teknis saya yang keluar masuk keluar masuk ya. Begitu lo tahan banting seperti Samuel additional yang sekarang, sebenarnya dia dulunya teknisi saya. Tapi dia bisa naik kelas sekarang additional, dia bisa jadi sound engineer juga di recordingnya Rocket Rockers, arranger juga sekarang untuk ada beberapa apa namanya? Rocket Rockers. Ya musik Rocket Rockers juga ada beberapa talent juga, dia arranger juga. Kalau kalian tahan banting pasti kalian bisa jadi punggung-panggung yang baik lah. Oh, keren. Awesome. Kalau buat saya, buat yang mulai start itu nggak perlu malu-malu lah. Gimana jadi Bener, bugil-bugilan soalnya aja. Kayak misalkan banyak yang mulai kerja tuh malu. Misalkan mungkin pengetahuan dia lebih banyak daripada kita yang sisi gitu. Siapa tahu bisa, Mas ini bisa gini, ini bisa gitu. Ya kan sama-sama masukan gitu. Ya walaupun skillnya lebih ini, tapi kalau kesempatannya dia di awal untuk jadi teknisi atau dia untuk jadi panggung ya kenapa enggak gitu. Kayaknya gitu kan ya maksudnya. Betul. Iya. Oke. Terima kasih sekali Rocket Rockers. Sama-sama. Sehat walafiat selalu, bahagia dan sukses selalu. Amin. Ya. Terima kasih kepada Aska, Bisma, Ozom yang telah banyak memberi kita pengetahuan, pengalaman tentang bagaimana mengelola band melebihi bisnis musik semata, tapi menjadi keluarga, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka selama 21 tahun. Kita akan jumpa lagi dalam program Punggung Panggung CMTV pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akang. Sami-sami. Mereka berjuang agar kita